Iya. Nah ini menarik nih karena itu berat tuh di organisasi loh. Betul, karena gak semua organisasi rela loh kayak gitu, gak semua leader ya. Dan dia pun juga berbicara bahwa gini, rules itu kan dibuat sebagai pengaman kan. Iya. Jadi biar ada rules itu kan biar agar kita tidak melakukan sesuatu di luar protokol. Iya. Nah, pertanyaannya adalah kapan? Ini yang jadi bahan pemikiranku ya. Iya dong. Jadi kapan kita as a leader perlu trust orang itu buat the rules gitu. Karena kalau OB gampang, yang break itu susah. Ini gimana nih? Kalau menurutku sih sebenarnya lebih tergantung ke bagaimana, seberapa besar trust-nya ya kita percaya terhadap kemampuan tim kita saat ini. Artinya gini, untuk berbicara melawan sesuatu yang di luar rule, ini nyambung dengan tadi aku cerita tadi di awal ya, bagaimana akhirnya si pilot ini akhirnya dia mau untuk mengabaikan aturan loh. Iya makanya mengabaikan aturan sih dengan cerita tadi. Dia mengabaikan aturan tapi akhirnya ya oleh kantor pusat dia nggak dimarahin juga gitu, nggak disanksi. Kenapa? Karena yang dia lakukan bener gitu loh. Kalau dia tidak mengambil keputusan dengan cepat, ada resiko-resiko yang nggak bisa dilihat sama orang di kantor pusat atau pusat kendali kan. Ya kalau orang di pusat kendali kan di ruangan tertentu, nggak ngeliat di lapangan kan. Yang tahu kondisi di lapangan itu adalah yang tim yang bertugas. Maka ada kalanya sebagai leader ya kita harus rela untuk menyerahkan untuk memberikan ruang kapan dia harus menyerahkan kendali gitu kali ya, pas debatan kali ya. Karena kalau ini tidak rulesnya tidak dihiraukan gitu, atau misalkan rules ini kemudian terus dijaga, ada resiko lebih besar yang terjadi. Entah people-nya kena seperti tadi kalau saya cerita awal kan, nyawa tim daratnya jadi bermasalah dong jadinya dong, bisa meninggal semua itu kan. Nah, ketika pertimbangan itu harus dilakukan ya, leader mau nggak mau harus trust kepada timnya untuk mengambil keputusan terbaik versi dia waktu itu, dan nggak marahin timnya ya, jangan-jangan lu kok nggak ngikutin aturan lu. Kan kita nggak tahu di lapangan seperti apa, sehingga kita perlu memberikan kepercayaan kepada tim untuk mengambil keputusan. Dan kalau leader berani ngambil menyerahkan keputusannya untuk tadi keluar dari aturan itu dan ternyata benar, ya kan berarti sebenarnya leader itu juga akan dapatkan kredit ya, karena membuat timnya bisa berpikir dan menganalisa situasi sebenarnya sesuai dengan resiko yang dilihat ketika itu. Berarti gini kan, secara nggak langsung konsekuensinya adalah kalau kita mau memberikan trust ke tim kita agar mereka bisa mengambil keputusan yang sometimes mungkin keputusan itu against the rules. Berarti kan konsekuensinya adalah sebagai leader kita perlu istilahnya meningkatkan kompetensinya mereka kan. Karena gini, akhirnya kan untuk agar seseorang itu bisa mengambil keputusan yang tepat, yang di situasi yang tepat kan, berarti dia perlu kompetensi yang mumpuni kan, dan pengalaman dan jam terbang dan kemampuan reasoning juga kan. Itu kan karena gini. Karena kalau aku lihat di level tertentu di perusahaan itu kan kadang mereka lebih fokus untuk menjalankan sistem kan. Iya. Ada posisi-posisi tertentu yang barangkali proses yang mereka lakukan itu bener-bener sistemik banget gitu. Iya. Meskipun kadang ada kondisi yang seharusnya mereka bisa ada reason tertentu untuk let's say tweak the rules sedikit, tapi mereka juga nggak berani gitu kan, karena mereka merasa ya ini aturannya gitu, dan mereka jadi dibekali pengetahuan lain selain this is the rules gitu kan. Iya benar. Tapi kan itu juga jadi kesalahan leadernya sebenarnya. Kalau kita lihat misalkan gini, kan sering kita dengar kata leader, kamu tuh gak kreatif, tim gue gak kreatif. Iya benar juga. Tim ini harusnya kamu pikir dengan logika dong. Logikanya nggak nyampe. Gimana logika bisa nyampe? Gimana dia bisa kreatif kalau leadernya nggak memberikan kepercayaan kepada timnya dan nggak mendevelop timnya untuk mengambil hal-hal di luar yang biasa dia lakukan gitu. Kalau setiap hari cuma disuapin doang, terus tiba-tiba, kamu kok nggak bisa makan sendiri sih? Anak kecil misalkan gitu, disuapin terus, tiba-tiba kita marah sebagai leader. Nggak mungkin. Kamu kok nggak makan sendiri, padahal kita sendiri yang nyuapin terus-menerus kan. Nah, buku ini tuh ngajak leader untuk yuk sadari hal itu. Ketika kemudian tim kamu tuh bisa mengambil keputusan, ya harus menyadari bahwa kita harus memberikan ruang kepada tim untuk mengambil keputusan, dan resiko di leadernya, bukan di timnya ketika terjadi masalah, ketika dia masih belajar kan gitu. Berarti intinya leader harus bisa ngembangin kompetensi orang, melatih mereka, memberikan ruang agar mereka bisa justify gitu ya. Karena di buku ini juga ada di part aku lupa di part berapa, tapi ada satu bagian yang menarik dan satu pernyataan juga bahwa justru di organisasi itu yang paling ngerti kondisi itu kan orang-orang yang di lapangan kan. Iya. Orang-orang yang di ujung tombaknya gitu kan. Iya, benar. Justru mereka yang mereka paling paham kondisi lapangan, sehingga memang mereka yang seharusnya paling mampu untuk menjustifikasi aktivitas mereka dengan asumsi bahwa
aktivitas itu juga harus diinformasikan ke leadernya kan. Benar. Karena kan kalau misalkan ya anggaplah kita manajer kan. Manajer kan biasa di balik layar ya. Iya. Kadang informasi di depan seperti apa Nggak tahu juga. nggak nyampe ke kita gitu kan. Atau nyampenya kan kadang ada bawaan-bawaan yang takut sama leadernya. Iya. Yang disampaikan yang bagus-bagus doang, yang jelek-jeleknya Benar. nggak disampaikan gitu. Iya. Ini menarik sih. Nah ini juga nih di buku ini ngebahas masalah safe space, psychological safe space itu juga satu yang menurutku menarik buat dibahas karena ini juga lagi aku juga udah nyatet nih. Jadi ini pernyataan yang menarik nih. Mana ya tadi sebentar. Nah jadi intinya gini, dia sempat berkata bahwa intimidation, mana ya sebentar. Ini sambil cek dulu karena banyak. Karena ini pun baru sebagian hal menarik ya, yang aku catat ya. Yang lain itu lebih banyak lagi. Nah ini nih pernyataan menarik. Truly human leadership protects an organization from internal rivalries that can shatter a culture. Jadi human leadership itu melindungi organisasi dari rivalries itu apa ya? Pesaing atau tantangan, ancaman? I think Pesaing atau apa? Lebih ke ini kali ya. Rival itu kan persaingan kan? Iya, persaingan atau musuh-musuhan lah, gontok-gontokan di internal yang itu justru akan merusak culture. Mungkin culture di sini maksudnya di teamwork ya. Iya. Nah ini juga menarik nih karena di buku ini juga sempat diceritakan bahwa kalau misalkan orang di organisasi itu, misalkan as an employee atau karyawan yang dia aja sibuk melindungi dirinya dari serangan orang lain gitu. Iya. Serangannya kan mungkin kalau aku gambarkan dalam konteks organisasi mungkin either itu fitnahan atau mungkin ada teman yang rese yang sukanya humiliate itu kayak bikin orang malu gitu kan. Itu kan menjadi ketika si seorang anggota tim atau employee aja mereka belum merasa safe dengan kondisi seperti itu, jangan harap dia akan berkontribusi karena kan dia pasti akan sibuk melindungi diri sendiri kan. Iya, benar. Ini suatu hal yang menarik juga nih. Ini menurutmu gimana? Ini kalau aku menarik nih. Kalau sudut pandangnya itu dari segi kita sering dengar ada politik di kantor. Nah itu salah satunya. Itu kan keras sekali kan, sikut-sikutnya nggak karu-karuan gitu. Akhirnya gini, karena sering kali ada permainan politik di kantor yang itu akhirnya membuat banyak pihak atau individu itu tidak nyaman gitu ya. Akhirnya individu-individu yang bermain politik ini jadi nggak bisa ngeliat dari angle lebih luas gitu. Bahwa gini, ketika orang yang ada politik kantor akhirnya bisa mengamankan dirinya. Iya, gimana betul, caranya saya tetap pada track yang tepat? Gimana caranya biar saya tetap pada jalan yang tepat untuk membawa saya pada karir yang diharapkan? Dan akhirnya fokusnya pada karir yang diharapkan, benefit dia saja gitu. Dia lupa bahwa sebenarnya yang dipikirkan kan bagaimana kita bersama-sama bisa membuat organisasi itu naik level lagi gitu. Makanya akhirnya pertikaian di dalam ini sebenarnya perlu dikurangi. Caranya apa? Leader itu perlu memastikan bahwa di dalam organisasi itu ya itu aman, nggak ada tantangan-tantangan seperti itu. Leader harus memastikan tim itu tidak terancam oleh hal-hal di luar dia, di sekitar dia itu. Karena kalau dia masih merasa terancam, dia gini, orang terancam deh di hutan tiba-tiba ada ular, lalu mempertahankan dirinya kan akhirnya akan muncul kan. Gimana caranya saya aman dari ular ini, sehingga akhirnya apa? Ya dia nggak bisa, aduh aku mau kemana? Dia nggak sempat berpikir mau kemana. Wong aku lagi berpikir mempertahankan diri dari ular gitu kan. Nah maka pentingnya leader untuk menciptakan safe space itu kan tadi kan. Jadi kalau ada masalah ya itu menjadi tanggung jawab leadernya sebenarnya. Berarti kan safe space itu kan sebenarnya kalau yang aku takut di buku ini adalah kita membangun budaya atau value teamwork kan. Dimana saling satu orang dengan yang lain ini saling support, bukan saling menjatuhkan. Karena memang aku setuju dari pernyataan yang bagus bahwa ketika seorang itu sibuk melindungi dirinya sendiri, dalam artian gini, let's say politik kantor lah tadi yang dikatakan. Akhirnya kan ada barangkali nih orang punya informasi berharga, tapi dia keep buat dirinya sendiri. Dia nggak berani sampaikan karena takut mungkin dicap bodoh lah, dicap jelek lah, atau mungkin kan tidak sesuai dengan pemikiran atasannya atau pemikiran teman yang lainnya atau pemikiran orang umum pada di organisasi itu dicap aneh lah gitu kan. Kayak hal-hal yang seperti itu akhirnya orang akan lebih ngekip, padahal itu informasi yang berharga gitu kan. Iya, itu naluri yang ya wajar lah ya kita ketika caranya akan seperti itu. Akhirnya kerugian buat organisasi juga akhirnya. Jadi memang di buku ini memang dijelaskan bahwa ya mungkin berbicara kita seringkali ngomongin organisasi rugi dan sebagainya kan. Sehingga akhirnya kita lupa bahwa gini, ketika ada kerugian di organisasi, sebenarnya itu ada people yang itu bermasalah. Sebenarnya kan gitu. Gampangnya kan ketika people bertumbuh, organisasi akan bertumbuh. Kalau kemudian
organisasi nggak bertumbuh, bisa jadi ada people-nya yang bermasalah. Nah, di buku ini tuh mengajak kita untuk ya udah kamu nggak usah terlalu fokus ke hitung-hitungan itu, tapi fokus pada apa yang bisa kita peran kita sebagai leader untuk mengembangkan atau memastikan tim itu bisa mencapai performa terbaiknya sebenarnya. Iya, ini satu kalimat yang aku quote nih. Intimidation, humiliation, isolation, feeling down, feeling useless, and rejection are all stresses we try to avoid inside the organization. Jadi intimidasi, perasaan dipermalukan, perasaan terasing, merasa bodoh gitu ya, merasa tidak berguna dan penolakan adalah hal-hal penyebab stres ya atau hal-hal negatif yang semua orang itu coba hindari dalam organisasi. Berarti ini kan selaras dengan yang kita berdiskusikan berarti ya. Benar. Iya. Makanya di sini dia berbicara tentang circle of safety, berbicara tentang psychological safety, gimana tiap orang di organisasi itu merasa positif gitu kan. Ini satu hal yang menarik nih. Wow, kita udah ngobrol berapa menit ya tapi sebenarnya gini, banyak banget di buku ini yang bisa kita bahas, tapi intinya kita nggak mungkin bahas semua deh. Tapi intinya gini teman-teman semua, para pendengar podcast tentang buku, terutama di segmen ngobrolin buku nih. Jadi buku ini buku yang menarik. Ini mungkin closing statement dari aku ya. Mungkin dari Coach Ivan nanti bisa namain. Jadi buku ini tuh buku yang menarik banget. Benar-benar memberikan insight tentang leader from the human perspective. Dan meskipun memang buku ini tuh biasanya jujur agak sedikit berat untuk ditangkap ya, karena mungkin memang isinya berupa pemikiran dan ide, tapi ya tadi banyak hal-hal yang akhirnya merimain kita ya, sebagai leader bahwa we need to think of the people, we need to develop our people and we need to create those safe zones for our team lah gitu. Banyak banget, dan itu at the end of the day pasti tujuannya adalah kita pengen profitability organisasi kan. Iya.